Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini kita mau bicara tentang satu hal, bagaimana kita melewati masa pandemik ini dengan baik. Nah, menjadi satu hal yang sulit bagi kita saat ini untuk kita beribadah. Tapi bukan berarti secara fisik kita tidak bisa berkumpul, kita tidak ibadah. Kita bisa menggunakan cara-cara yang lebih, saya bilang, lebih mandiri. Salah satunya adalah menggunakan teknologi yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau bicara bahwa kita membangun kehidupan kita ini supaya setiap hari yang kita jalani ini menjadi hari-hari yang produktif bukan kontraproduktif lagi. Nah, saya akan bacakan dari 1 Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, besi yang menjadi tumpul dan tidak diasah itu sebagai gambaran bagaimana kehidupan kita dengan penuh keterbatasan saat ini membuat kita itu tidak bisa melakukan secara maksimal, optimal. Nah, karena itu firman Tuhan mengatakan orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi kunci dari kehidupan kita adalah saat ini bukan bagaimana kita mengeluh kehidupan kita yang terbatas ini, bukan mengeluh tentang dunia kita yang terbatas ini, tapi bagaimana kita meleverage, melebarkan, memperluas kemampuan kita, menggandakan tenaga kita untuk menghasilkan yang lebih baik. Tapi di samping itu, yang terpenting dari semuanya adalah hikmat. Nah, saya pernah bicara tentang hikmat. Bagaimana? Apa itu hikmat? Hikmat itu bicara tentang kecerdasan kita. Bukan sekedar pikiran kita, apa yang kita dapatkan. Karena apa? Hikmat itu dibentuk dari bagaimana pengalaman kita bertemu dengan pengetahuan kita. Nah, pengalaman kita bertemu dengan pengetahuan kita. Dalam hal ini pendidikan kita lah, atau sesuatu yang kita tahu, lalu bertemu dengan pengalaman yang kita miliki, kedua hal ini menjadi satu hikmat yang baru, satu pengetahuan yang baru, pendapat yang baru. Ketika usaha kita mengalami masa yang berat, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Oh, saya pernah hadapi ini, mungkin tahun 98 kita pernah hadapi ini. Oh, kita harus menggandakan tenaga kita. Oh, saya harus lebih ubet. Orang Jawa bilang ubet. Lebih lincah dalam kita bekerja. Kita menggandakan kemampuan kita, effort kita. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa menjalani hari ini dengan baik. Menjalani setiap hari, bukan membuang sia-sia dengan keluhan, tapi kita mengeluarkannya itu dengan tenaga kita. Pengkhotbah 10 ayat 12 mengatakan perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Nah, seringkali apa yang keluar dari mulut kita ketika kita mengeluh, ketika kita mengalami kesusahan, itu bukan menunjukkan bagaimana kehidupan kita sebenarnya, tapi itu menunjukkan bagaimana ketidakpermilikan hikmat dalam kehidupan kita, kebodohan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, yang terjadi akhirnya ketika mereka bicara, yang terjadi adalah kebebalan yang mencelakakan tadi. Kebebalan yang mencelakakan. Nah, kalau kita lihat di Pengkhotbah 10, itu bicara tentang akibat kebodohan. Saya tidak menuduh saya dan diri Bapak Ibu atau kita semua adalah orang yang bodoh jika kita tidak melakukan sesuatu atau kita gagal dalam kehidupan ini, tidak. Tapi saya mau mengatakan pada Bapak Ibu, kita seperti pesawat tempur yang sekarang saat ini dituntut untuk melakukan manuver yang berbahaya. Kita dituntut untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita dituntut untuk lebih tenang dalam bicara. Karena itulah banyak penggunaan masker dalam kehidupan kita, supaya kita bisa selain melindungi diri kita dari virus, juga melindungi kita dari kesalahan dalam bicara. Nah, ayat 14 berkata, orang yang bodoh banyak bicaranya meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia
Jeripaya orang bodoh melalahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Nah, dua ayat ini menggambarkan bagaimana ketidakmampuan kita memiliki hikmat dan mencari hikmat tadi, dan ketidakmampuan kita untuk belajar akhirnya membuat kita menjadi orang yang mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bodoh dan kosong. Tapi hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu agar melihat dalam diri kita sendiri. Nah, apa yang kita perlu bangun dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang produktif? Saya akan bacakan dalam Pengkhotbah 11, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ada dua hal yang perlu kita lakukan supaya hari ini kita bisa menjadi lebih produktif. Yang pertama adalah lakukan sesuatu dengan produktif. Menaburkan benihmu pagi-pagi hari. Sekarang pertanyaan saya seringkali itu adalah apa yang Anda lakukan di pagi hari? Ketika kita bangun pagi, yang kita lakukan apa? Cek medsos, WA, share sesuatu, atau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Orang seringkali tidak sadar memegang HP-nya 1 jam 2 jam, tiba-tiba waduh sudah setengah 8 harus ke kantor, waduh sudah sengit, waduh terlambat, waduh masak belum selesai, waduh ini saya belum mandi, segala macam yang terjadi. Akhirnya kita nggak bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita tidak melakukan sesuatu yang produktif. Kita buang-buang waktu kita. Hal yang kedua, lakukan sesuatu dengan penuh ketekunan. Ketekunan itu mengandung dua hal, ketaatan dan kerja keras. Dalam ayat 6 berkata, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Nah, mengapa kita perlu ketekunan dalam bekerja? Karena apa yang kita kerjakan ini itu menentukan apa yang kita dapatkan esok hari. Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan sekarang itu bukan memprediksi hasil atau memprediksi akhir dari pandemi. Tapi yang kita perlukan saat ini adalah apa yang harus kita lakukan. Dan ketika kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan saat ini, kawanlah dengan ketekunan tadi. Itu pun bicara tentang kerja keras dan ketaatan. Kita dituntut saat ini untuk taat dan tekun dalam kehidupan kita. Taat terhadap apa? Taat terhadap disiplin yang kita buat. Taat terhadap peraturan pemerintah. Taat terhadap peraturan perusahaan mungkin tempat kita bekerja. Ketekunan apa yang kita bangun? Kerja keras yang kita bangun saat ini. Kita mungkin butuh 2 kali kerja yang lebih berat, 2 kali effort yang lebih berat. Kita 20 kerja yang lebih mungkin. Ketika kita bilang, ya memang sekarang orang pada nggak ada yang mau beli, itu bukan berarti kita stop di situ. Itu berarti bagaimana cara kita supaya barang itu bisa terjual, bukan lagi dengan cara yang sama dengan yang lalu. Mungkin seperti saya seorang marketing akan bicara bagaimana saya mengakali keterbatasan sosial yang ada supaya saya tetap bisa menghubungi nasabah saya. Itu tanggung jawab saya. Nah, sama seperti Bapak Ibu, saya mungkin kerjanya, saya cuma buat roti, tapi sekarang nggak ada orang mau beli roti. Siapa bilang, Bapak Ibu, sekarang masanya orang tidak mau keluar rumah. Saat ini masanya orang takut untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai, seperti pasar, swalayan. Nah, kunci kita sekarang menggunakan HP kita untuk menghubungi mereka. Mau beli enggak nih? Saya kirim bisa nih. Free ongkir. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dua hal tadi itu adalah cara kita bagaimana melangkah dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa pandemik ini bisa kita lalui. Saya tidak bicara bahwa pandemik ini akan berakhir, tapi saya yakin bahwa kita bisa melaluinya dengan baik. Karena apa? Karena kita berjalan bersama Tuhan. Amsal 16 ayat 3 sebagai ayat penutup mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saat-saat yang berat itu adalah saat ketika kita sekarang harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin tidak bisa ibadah, bukan berarti kita tidak bisa bersekutu bersama Tuhan.
Kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala atau dari staf Gembala, bukan berarti kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Ada medianya. Gunakan hikmat kita agar kita bisa memenangkan perang hari ini. Itu yang dari firman Tuhan yang saya berikan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman dan Engkau mengajar kami agar kami bisa lebih dekat kepada Engkau, menyerahkan segala perbuatan kami kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan dalam kehidupan kami, tutup bungkus hidup kami, karena kami tahu Tuhan, tubuh kami adalah milik-Mu, darah yang mengalir adalah darah-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau Tuhan, dan kami akan memenangkan segala peperangan yang ada dalam kehidupan kami. Kami berhasil dan menghasilkan buah yang terbaik, karena kami tahu Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Karena Tuhan kami serahkan semuanya pada Engkau. Kami yang sakit Tuhan, biar Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami kesusahan, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami yang mengalami kesesakan, permasalahan dalam hidup, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjamah kehidupan kami, membuatnya menjadi sebuah yang baru. Kami hidup dalam lembaran yang baru bersama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan berdoa hanya di dalam nama yang berkuasa, nama Yesus. Amin.